Hai guys, kembali lagi dengan saya Aris Nurwanto di Teknisi Jember. Kali ini kita akan belajar tentang perusahaan jasa kasus satu Mayobi. Nah, di perusahaan jasa kasus satu ini kita menggunakan Mayobi versi 23. Nggak apa-apa, bebas teman-teman mau menggunakan versi berapa. Dan dan ini perusahaannya baru berdiri ya. Perusahaannya baru berdiri, jadi kita enak menggunakannya. Kita next dulu. Nah, biasanya namanya Tour and Travel Sakura. Alamatnya di Jalan Pratama 43 mungkin ya. Nusa Dua Bali. Kita next dulu. LT apa itu? LTX. Wow. What is this? Oh, require. Oh my god, ini harus diisi. Yang ada bintangnya terus diisi. Next. Tahunnya 2002, last month-nya Desember, conversion-nya Januari. Self, next. Yakin, next. Yang dipastikan di sini ya, di sini ada banyak akun, kita pilih, kita sesuaikan aja, kita pilih yang ketiga nih, I would like. Next, cing. Kita taruh di folder saya misalkan. Save. Next. Dan kita lihat tampilan utamanya, comment center. Oke. Bentar. Kita sesuaikan tampilannya dulu biar teman-teman bisa melihatnya juga nanti. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, Tour and Travel Sakura ini perusahaannya baru berdiri, jadi kita nyantai, enak. Oke, lanjut aja deh. Kita mau buat akun-akunnya dulu ya. Akun. Ini ada banyak nih. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya. Ini ya. Ada Aktiva lancar, kasih tangan. Kita coba buat dulu. Aset klik 2 kali. Aktiva lancar. Oh sorry. Aktiva. LTO ya. Yang 1000 itu Aktiva lancar. Ini kelihatan nggak teman-teman ya? Coba deh ya gini ya, 1000. Dia header ya. Aktiva lancar LTE. Sebenarnya sih LTW nih ya, ini LTW. Sebenarnya sih ketika saya menggunakan Mayobi itu ada 3 syarat yang biasanya saya sering gunakan ya. Pengeditan akun yang pertama tuh yang ada diedit. Kalau kurang yang lebih dihapus. Kalau kurang baru nambah. Tapi ini nggak wajib ya, artinya bebas sih, tergantung teman-teman memahaminya seperti apa. Contoh tadi saya langsung new ya. Nah ini misalkan 1100 saya ganti kas di tangan LTO 1200 rekening di BCA. Oh. Terus ada 1300 rekening di BNI. Terus 1400 piutang usaha. Ada 1500 asuransi dibayar di muka. Oh header nih ya. Oke. Nah ini kita mau buat yang 1510, 1520, 1600 Aktiva ini ya. Kita coba lihat di sini. Oke, kita pakai cara cepat ya. 11510 asuransi di muka kendaraan ALTN 1520 asuransi di muka gedung LTN 1600 perlengkapan kantor LTN 2000 Aktiva tetap, dia header ya, LTA LTN
LTT dulu, dia header, detail ya. Itu di atas tuh. Kan kelihatan nih di sini nih, teman-teman ya. Oke. Lanjut. 2100 peralatan kantor LTN 2200 akumulasi penyusutan peralatan kantor LTN 2300 kendaraan LTN 2400 akumulasi penyusutan kendaraan LTN 2500 gedung LTN 2600 akumulasi penyusutan gedung LTN 2700 tanah ALTO. Kita coba lihat ya. Nah, sampai sini sudah selesai ya untuk akunnya. Tinggal kita nanti rubahlah sedikit. Bentar, saya ada SMS. Oke. Kita ini masih dolar ya, seharusnya nanti rupiah biar nanti ketika transaksi itu lebih mudah. Oke, kita coba liability sekarang. Liability-nya ada di sini, kewajiban. Liability, kewajiban. Ini saya ganti 1000. Kewajiban lancar. Ini saya LTW dulu ya. LTW itu kan kayak tadi ya. $1.100 hutang usaha. Oke, LTO nih ya. 1.200 hutang gaji. 1.300 hutang bunga. 1.400 hutang biaya lainnya. 1.500 hutang di BRI. 2000 ya, misalkan ini saya ganti 2000 deh. Kewajiban jangka panjang. Ini kayaknya tax ini nanti. 2100 hutang di Mandiri. 2200 hutang di Danamon. Oke. Ini yang enggak kepake, ini klik kanan aja delete, ini klik 2 kali klik kanan delete. Nah, kita kewajiban jangka panjang ya. Ini kalau dijadikan header, oh bisa, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Oke. Jadi lanjut ya. Sudah sama kan ya. Nah, sekarang yang equity. Nah, equity ini kan modal ya. Kita rubah dulu ya jadi modal. Nah, yang terpenting historical balancing nggak boleh dirubah. Ini nggak boleh dirubah. Current earning menjadi laba rugi tahun berjalan. Current nih. Current itu jadi angka 3000. Laba rugi tahun berjalan. Nah, return ini jadi angka 2000. Cuman masalahnya di sini sudah ada angka 2000. Saya ganti dulu 1000 ya. Modal Ketut Widya. Terus yang ini saya ganti 2000. Apa itu? Laba ditahan. Nah, di sini ada aturannya sudah ya. Di sini sudah ada aturannya. Teman-teman bisa langsung ngelihatnya ya. Oke, kita lanjutkan ke income. Income tuh ada di sini pendapatan ya, gampang banget nih. Pendapatan LTO, pendapatan jasa 1000. Pendapatan jasa. Nah, yang ini nggak kepake delete. Oh, ada linknya, nggak usah di delete. Linknya ini ya. Sorry, saya ulangi. Nah, ini nggak bisa di delete karena ada linknya detail. Cangnya dihilang ini. Nah, baru bisa di delete. Oke, seperti itu ya. Cost of sale udah ada. Expense ini biaya. Oke, 1000 biaya ADM dan umum. LTW 1100
biaya gaji pegawai ADM LTO 1.200, biaya perlengkapan LTO 1.300, biaya listrik 1.400, biaya telepon 1.500, biaya air 1.600, biaya asuransi gedung 1.700 LTN ya. 1.700 header, biaya penyusutan ADM 1710, biaya penyusutan peralatan KTR 1720, biaya penyusutan gedung. Oke, oh ini enggak header tadi, sorry lupa. Ini LTW. Kita buat yang 2000 nih ya. Yang 2000 kita coba gedein aja ya biar cepet ya. Oke, kita new dulu. 2000. Biaya operasional LTA header ya, LTN, LTT 2100. Biaya gaji pramuwisata 2200, biaya gaji sopir LT 2300, biaya promosi LTN 2400, biaya asuransi kendaraan LTN 2500, biaya bonus karyawan LTN 2600, biaya operasional kendaraan 2700 header ya, biaya penyusutan operasional LTA, LTN, LTT dulu 2710, biaya penyusutan kendaraan LTO. Selesai ya. Nanti lebih-lebihnya kita atur lagi. Sekarang 8.000 ya, other income, pendapatan lain-lain LTO. Oke, 1.000 pendapatan bunga LTAN, 1.100 pendapatan bunga di BCA, pendapatan bunga di BNI, pendapatan lainnya. Selesai. Other expense, biaya lain-lain, biaya bunga, ini header 1.100, biaya bunga di BRI 1.200, biaya bunga di Mandiri, biaya bunga di Danamon, biaya lainnya. Oke, sampai sini selesai ya. Bentar dulu, capek saya post dulu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau ngatur linknya dulu deh. Link itu ada di setup, link account, ada di account and banking account. Ini sudah ya, ini sudah cocok. Ini hubungannya sama laba rugi tahun berjalan. Yang kedua, sale itu penjualan ya. Jadi kalau kita jual, orang itu tidak bayar, berarti kita punya piutang. Ini kas di tangan, salah nulis saya. Terus yang ketiga, purchase. Ini cawangnya dihilangin. Hutang usaha kas di tangan, rekening di BCA. Oke. Nah yang ini tadi kasih. Oke. Piutang rekening BCA. Oke. Linknya sudah selesai semua dan kita kayaknya mau ke transaksi ini. Oke, sebelum kita ke transaksi, kayaknya ini di apa?
Dolarnya ini kita ganti ke rupiah dulu ya. Caranya masuk ke control panel. Oke, bentar ya, maaf. Control panel. Clock. Oh ini ya. Region. Formatnya ganti Indonesia. Oke, sudah rupiah dan kita lanjutkan transaksinya. Ini ada banyak hal yang nggak saya jelaskan ya, karena memang waktunya mungkin ya. Jadi mepet banget. Ya, kita sebisanya aja deh. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan ya, guys. Yang pertama tanggal 3, Ketut Widya menyetorkan modal tunai 200 juta. Kita ada di account record journal entry. Tanggalnya nih, tanggal 3 November 3/11/02. Yang pertama jelas kas masuk ya, 200 juta ya. Wow, 200 juta. Banyak banget duit itu. Duitnya siapa? Oke, 200 juta record. Yang ketiga. Dibeli tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Pratama Patogen dengan harga 100 juta dan gedung 50 juta, semua dibayar tunai. Oke. Tanggal 5. Mungkin transaksinya nggak saya share semua mungkin ya, guys. Sebisa saya saja. Yang pertama tanahnya 100 juta, gedungnya 50 juta, pada kas di tangan, tunai ya, kas tangan. Oke, record masuk. Nah, ketika ada kesalahan entry, teman-teman bisa klik record transaction journal ini ya, transaction journal, terus ini tinggal dirubah seperti ini tahun 2000. Nanti kalau ada kesalahan bisa diklik seperti ini, bisa diklik kanan delete atau mau dirubah, atau dari sini bisa sih, ada jurnal juga. Lanjut tanggal 6. Tanggal 6, pengurusan izin usaha selesai dilakukan dengan total nilai 1 juta. Biaya ini dibayar sebagai biaya bulan ini. Masuk biaya apa nih ya? Kayaknya nggak ada biaya gituan deh. Biaya promosi atau biaya lain-lain? Biaya apa deh? Saya masukin biaya promosi deh ya. 1 juta. Kas di tangan. Oke, record. Tanggal 6, berikutnya tanggal 7. Dibayar asuransi untuk gedung untuk jangka waktu 2 tahun senilai 2.400.000. Berarti asuransi dibayar di muka. Asuransi gedung nih 2.400.000 pada kas di tangan ya. Nanti ada jurnal penyesuaiannya lagi nih. Oke, tanggal 7, tanggal 10. Oh, ini yang agak susah ya. Kredit di Bank Mandiri cair senilai 65 juta. Berarti kita ada uang masuk deh pastinya, 65 juta. Dan kita punya hutang di mana? Kita pinjamnya ke Mandiri, hutang di Mandiri. Tapi di sini ada biaya bunga ya, yang nanti kita masukin ke hutang bunga ya. Ada nggak biaya bunga di sini? Ada nggak biaya bunga? Nah, masalahnya di sini nggak ada, berarti saya kurang nambahkannya. Biaya penyusutan kendaraan. Nah, seharusnya ada biaya bunga ya. Nah, atau saya masukin ke biaya, wah ini terlalu besar. Ketika biayanya keluar duluan, nanti pengaruhi laba rugi tahun berjalan. Oke, saya nolkan dulu aja deh, record. Dibeli kendaraan tanggal 11. Dibeli kendaraan 5 unit. Mana kendaraan? Dibeli kendaraan 5 unit. Harganya 25 juta, berarti 125 juta. Pada
bunga tetap 10%. Sorry, mana? Dibayar 75 juta. Dibayar 75 juta. Sisanya hutang ya. Kita cari hutang. Oke. Record. Nah, semua transaksinya nanti akan masuk di sini ya. Nah, di aset. Contoh tadi hutang 50 juta ya. Nah, ada di sini nih 50 juta. Kalau kita ngelihat laba ruginya masih sudah kelihatan 1 juta. Ini dalam kurung min artinya, karena tadi kita ngeluarin biaya. Ya, ingat ya, biaya yang kita keluarin untuk promo tadi 1 juta. Tanggal 12 ini diangkat. Kalau masih diangkat sih bisa kita buatkan hutang gaji ya. Hutang gaji, biaya gaji pada hutang gaji. Tapi nanti kalau ada biaya keluar, yaitu tadi istilahnya, kita lihat transaksinya deh. Gaji sekarang dibayar. Istilahnya minnya gede nanti. Tapi enggak apa-apa deh. Tanggal berapa itu? Tanggal 12. Diangkat 4 orang tenaga administrasi dengan gaji masing-masing 750.000 per bulan dan 5 orang sopir per bulan. Oke. Biaya gaji administrasi. Sorry. Biaya gaji administrasi. Biaya gaji administrasi. 750 kali 5. 4 ya. Berarti 3 juta. Terus biaya gaji sopir. Biaya gaji sopir. Where are you guys? 3 juta 250 kayaknya ya. 650 kali 5. 650 kali 5. Benar 3 juta 250. Kita cek dulu. 650 kali 5. 3 juta 250. Nah, ini pada hutang gaji karena belum terbayar kan. Record. Berikutnya. Tanggal. Dibeli perlengkapan tanggal 12. Ini gampang banget ya. Perlengkapan kantor 2 juta. Tunai ya. Kalau tunai ya berarti kas di tangan. Tanggal 12 dibeli peralatan kantor lagi. Tadi perlengkapan, sekarang peralatan. Dibeli peralatan 15 juta. Tunai. Duit kita tinggal berapa nih dari tadi kok tunai terus. Kita cek dulu. Kas uang kita sisa 19 juta. Dikit lagi. Perusahaan mulai beroperasi pada saat pembukaan dikeluarkan biaya 2 juta. Biaya operasional, ada nggak biaya operasional? Tanggal 14. Biaya operasional, biaya pegawai, biaya perlengkapan, biaya listrik. Ada nggak biaya operasional ini? Oh ini, kendaraan tapi ya. Ini oke deh, nggak apa-apa ya. 2 juta. Kita masukin ke kas tangan. Dari tadi pengeluaran belum ada pemasukan, berarti equity-nya itu 9 juta guys. Berarti minusnya sampai sekarang 9 juta. Oke deh, nggak apa-apa. Banyak duit kok. Lanjut tanggal 14 dibayar asuransi untuk semua kendaraan secara tunai 2.400.000. Asuransi dibayar di muka 2.400.000 pada kas tangan. Oke. Sama-sama aset nih, hanya berpindah tempat. Terus pinjaman di BRI. Ini banyak duit, banyak utangnya ya ceritanya. Saya catat ini dulu ya. Di BRI 10 juta. Utang di BRI. Terus tanggal 16 pendapatan jasa. Kas di tangan masuk 1.500.000 pendapatan jasa. Ya jelas ini perusahaan jasa ya. Ketika ditap otomatis guys. Dibuka rekening di BCA 2 juta dan BNI 3 juta. Tanggal 17. Rekening di BCA berapa? Rekening di BCA 2 juta. Rekening di BNI 3 juta pada kas tangan.
17 tanggal 18. Tanggal 18. Pendapatan jasa hari ini 2 juta, diterima tunai 1.500.000, dan saya masih kredit 1.500.000 tunai. Tunai piutang keling itu guys. Pendapatan jasa. Oke. Tanggal berapa? 18 tadi. Sekarang tanggal 20. Biaya operasional kendaraan sampai hari ini 1 juta dibayar tunai. Tadi sudah ada biaya operasional kendaraan ya. Yang kita pakai apa tadi? Biaya operasional kendaraan berapa nih? 1 juta tunai. Oke. Lanjut tanggal 22. Pendapatan jasa hari ini 5 juta. Ya lumayan. Tanggal 22, tanggal 25. Piutang pendapatan jasa yang terjadi tanggal 18 November diterima tunai. Tanggal 18, 500.000 ya. Kas 500.000 pada piutang. Oke. Dibeli perlengkapan kantor senilai 300.000. Tanggal 28. Tadi janjinya enggak semua saya kerjakan ya, tapi kenapa kok jadinya semua saya kerjakan ini? Dibeli perlengkapan kantor senilai 300.000. Perlengkapan kantor 300.000. Nah nanti hati-hati guys, ini menjebak. Oke, kita lihat dulu. Uang kita masih 27 juta dan perlengkapan kantor 2.300.000. Kalau peralatan nanti hubungannya sama penyusutan ya. Kalau peralatan kantor 15 juta, 2.300.000. 29. Pendapatan jasa hari ini sebesar 2 juta. Diterima tunai 500.000. Sisanya kredit. Piutang. Oke, aduh. 1.500.000 pendapatan jasa. Nah, ketika ada pendapatan seperti ini, baru laba ruginya tuh naik ya. Kita lihat aja. Equity, laba rugi tanpa jalan 250.000. Ini labanya, laba bersih ya. Gak apa-apa lah. 28, 29, tanggal 30. Kredit dana cair. Aduh. Dari tadi banyak duit, banyak utangnya nih. Berapa itu? 70 juta. Oke. Kredit di Danamon cair, hutang di Danamon. Record. Ya, operasional kendaraan sampai hari ini 1.500.000. Wow. Tadi salah klik. Biaya operasional kendaraan 1.500.000 dibayar tunai. Tidak apa-apa, baru dapat pinjaman dari Danamon, banyak duitnya. Tanggal 30. Perlengkapan yang sisa 1.300.000. Tadi kan 2.300.000 total perlengkapan kita. Berarti ini sisanya 1.300.000 guys. Berarti yang kepake adalah 1 juta. Itu yang terpenting ya, jangan salah. Nah, nanti ada biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan 1 juta pada perlengkapan. Nah, pada intinya kan di sini disampaikan sisanya 1.300.000. Nah, ketika kita entry, kita lihat apa benar sisanya 1.300.000. Oke, benar. Seperti itu ya. Biaya listrik air belum dibayar. Ini nanti dimasukin ke hutang biaya lainnya. Biaya listrik air telepon. Biaya listrik air telepon. Biaya listrik mana ini? Biaya listrik 200.000. Biaya air 60.000. Biaya air, biaya telepon 300.000.
Terus oh belum dibayar hutang biaya lainnya. Saya masukin ke hutang ya. Hutang biaya lainnya 560.000. Pendapatan bunga di BCA dan BNI masing-masing 20.000 dan 30.000. Nah ini bebas ya. Biasanya saya masukin ke rekeningnya langsung ya. Rekening di BCA 20.000, rekening di BNI 30.000. Pada pendapatan lain-lain nih 20.000. Pendapatan bunga di 30.000. Oke guys, record. Dan kita mau lihat ini ya reportnya ya. Ini report ya. Report index to report trial balance display. Nah ini adalah transaksi yang terjadi pada bulan November. Nah seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada total 412.360. Yang sebelah kanan 412.360 juga. Oke, buat teman-teman yang nanti nggak cocok untuk transaksinya, nanti bisa hubungi saya, nanti kita coba sharing. Oke, sementara itu saja tutorial tentang Mayobi pada perusahaan jasa. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita sambung pada kesempatan berikutnya di kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.